Nabi Muhammad adalah manusia hamba, bukan Tuhan. Nabi adalah tetap Nabi Muhammad seorang hamba, tapi telah diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, 2 hari yang lalu, mungkin ada yang sudah hadir di tengah kota Tulungagung, yang kita membahas tentang muqaddimah. Bagaimana Nabi Muhammad pertama kali mengkhabarkan tentang kisah Isra Mi'raj. Barangkali perlu sedikit kita ulas bahwa kalau kita berbicara Isra Mi'raj itu lebih banyak kita harus berbicara urusan hati. Karena Nabi Muhammad di saat akan berisra Mi'raj pun dimulai kisah tersebut dengan kisah hati. Kisah hati. Waktu Nabi hendak berangkat, jadi ada perbedaan pendapat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dimulai dari mana. Ada mengatakan dari Hajar Ismail melambung tinggi kemudian menuju Palestina. Ada mengatakan dari rumahnya Ummu Hani. Yang jelas Nabi Muhammad di saat hendak berisra untuk mencapai kemuliaan lahir dan batin, Nabi Muhammad memulai dengan kisah malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hati beliau dibersihkan. Ingat, di saat mendengar kalimat hati beliau dibersihkan, jangan berkata bahwasanya hati Nabi Muhammad kotor. Tidak, Nabi Muhammad bersih. Adapun yang dilakukan malaikat Jibril membersihkan hati yang sudah bersih. Dalam bahasa Saibul Maulid, zadahu tuhran ala tuhrin. Jadi tuhran ala tuhrin, sesuatu yang sudah suci disucikan lagi. Itulah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu semuanya? Untuk dipersiapkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan memang menuju zat yang maha suci harus suci. Kita pun demikian, di saat kita hendak melakukan salat, kita pun harus mempersiapkan diri kita dengan mensucikan diri kita. Jangan sampai ada hadas kecil atau hadas besar. Jangan sampai ada najis di badan kita. Jangan sampai ada najis di baju kita. Jangan sampai ada najis di tempat salat kita. Imam Ghazali mengisyaratkan dengan kalimat itu isyarat, artinya menghadap kepada Allah kita harus membersihkan jasad kita. Tapi kalian harus tahu, kata Imam Ghazali, kalian harus paham, Allah tidak melihat jasadmu, tapi Allah melihat hatimu. Jika jasadmu harus kau bersihkan sementara Allah tidak melihat jasadmu, maka hatimu lebih perlu untuk engkau bersihkan. Nabi membersihkan hati, dibersihkan hatinya. Dan ternyata di dalam pelajaran Isra Mi'raj itu sendiri adalah ilmu membersihkan hati. Yang hatinya kotor tidak bisa menerima Isra Mi'raj. Yang ingin Isra Mi'raj hatinya harus bersih. Yang bisa faham Isra Mi'raj pun urusan hati. Kalau urusan akal gak nyambung, gimana bisa melakukan perjalanan kayak begitu? Diilmiahkan, karena memang ini urusan keimanan, bukan urusan ilmiah, bukan urusan akal-akalan. Yang harus kita pahami bahasanya perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi adalah perjalanan Nabi di bumi dan di langit. Bukan saja bumi langit, akan tapi melampaui batas dunia. Karena Nabi sampai melihat surga dan neraka, artinya keluar dari batas dunia hingga masuk akhirat. Jadi surga yang dilihat Nabi bukan khayalan dan bukan cerita. Kalau cerita, Nabi di bumi bisa berkata, oh surga begini-begini. Tidak, Nabi melihat orang di surga. Nabi mendengar terompah sandal Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad melihat ahli neraka. Nabi Muhammad ketemu malaikat Ridwan dan malaikat siapa penjaga? Malaikat penjaga neraka. Nabi Muhammad melihat itu semuanya, dan itu bukan khayalan, bukan mimpi. Maka akal kita tidak nyambung, karena akhirat ini bukan alam kita ini. Tapi Nabi Muhammad sudah melampaui batas itu semuanya. Karena apa? Yang memperjalankan adalah Allah. Keluar dari undang-undang ini semuanya. Kalau undang-undang ilmu lahir kita itu, Nabi Muhammad nggak boleh melakukan perjalanan secepat itu, pasti bakal hangus. Kan begitu kata pakar ahlinya waktu kita sekolah dulu. Nabi tidak. Nabi diperjalankan oleh Allah yang mempunyai undang-undang ini, hukum ini. Allah yang memperjalankan Nabi, Allah yang menciptakan matahari. Jika Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api, maka Nabi Muhammad pun tidak terbakar. Karena itu mukjizat. Nabi melakukan perjalanan dahsyat agung mulia. Baik, ternyata ini adalah pelajaran hati. Tugas hati. Kalau akal tidak bisa menjangkau. Tahun 84 atau berapa dulu pernah ada ditemukan sebuah teleskop yang bisa menjangkau semesta, jagat raya. Selama ini kita mengenal planet dengan batas nama yang sampai 7 planet itu.
Akan tapi ternyata teleskop Hubble katanya bisa menjangkau sesuatu yang ternyata itu di luar dari yang sudah diketahui oleh ini semuanya, oleh para penemu-penemu ilmu. Maknanya apa? Di luar ini semua masih ada lagi dan lebih luas lagi. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi, kam baina sama'il ula wa tsaniyati, ditanyakan, ya Rasulullah, berapa jarak antara langit pertama dan langit kedua? Dijawab, masirat khamsumi'ah sanah, seperti perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Jadi langit satu, langit dua bukan ini. Sebagian yang berkata planet bukan, itu masih bagian itu langit pertama, itu di bawah langit pertama. Di mana itu semua? Sudah jangan ngomong di mana. Indonesia saja kita tidak bisa menjelajah, kok kita banyak ngomong. Pulirjo saja baru sekarang masuk, ya jamaah ya. Baik, Allah Maha Kuasa. Ternyata teleskop Hubble menangkap itu semua. Jika benar itu teleskop Hubble. Jika tidak ada teleskop Hubble, kita sudah percaya bahasanya Allah Maha Agung, bisa menciptakan sesuatu yang sangat agung. Dan perjalanan Nabi seperti itu. Dan samkus sama, tebelnya langit itu seberapa? Hamsumi ahsanah, 500 tahun. Allah, 500. Mau bicara apa akal? Ini bukan orang naik ke rembulan. Siapa yang naik ke rembulan tuh? Ini bukan orang naik ke rembulan, bukan ini lebih dari itu semua. Baik, jadi ini memang bukan tugasnya akal, tapi tugasnya hati. Maka yang ingin faham Isra Mi'raj, yang ingin Isra Mi'raj, yang perlu ditata hati. Kalau hati benar, maka Isra Mi'rajnya benar. Yang dia mudah faham Isra Mi'raj, biarpun sama-sama cerdas, tapi hatinya yang satu kotor, yang satu bersih, maka yang kotor gak bisa faham Isra Mi'raj. Bahkan biarpun faham Isra Mi'raj pun susah menerima Isra Mi'raj, karena urusannya hati. Kisah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, 2 hari yang lalu, kisah Abu Jahal. Lihat, Abu Jahal mendengar kisah langsung dari lidah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad bercerita, aku telah diperjalankan oleh Allah dari Makkah ke Palestina dalam waktu semalam. Oh, Abu Jahal yang semula percaya, karena Abu Jahal itu percaya kalau Nabi Muhammad itu ngomong apapun. Sehingga waktu Abu Jahal itu, kebiasaan Abu Jahal itu kebiasaan unik. Musuh Nabi tapi paling rajin ngaji dengan Nabi. Abu Jahal itu, ibu bapak, paling senang hadir pengajiannya Rasulullah juga. Makanya kalau sudah hadir majelisnya Nabi kayak begini, yang perlu ditata niat. Kalau salah niat jadi Abu Jahal. Niat yang benar karena rindu kepada Allah. Abu Jahal itu rajin menghadiri majelisnya Rasulullah. Sampai kalau Abu Jahal itu pergi ke tempat yang jauh, ia akan menyuruh orang untuk duduk di tempatnya Nabi Muhammad, mencatat ngomong apa Rasulullah, agar disampaikan kepada Abu Jahal. Tujuannya apa? Bukan tujuan baik, tujuannya untuk mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu lihat, Abu Jahal gak bisa mengambil faedah. Maka siapapun dari kita yang belajar dengan guru dimanapun, bahkan dengan Nabi Muhammad sekalipun, kalau niat kita mencari-cari kesalahan, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini cara belajar yang benar.